Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di kecamatan Kampung, tahun 1996. Tidak ada google.com, tidak ada WhatsApp, tidak secanggih sekarang. Jadi kalau mau mencari informasi mesti langsung, mau tak mau, suka tak suka, ingin orang kampung tinggal di kecamatan tapi cita-cita mau sekolah ke luar negeri. Ini problem, muskil, masalah. Maka pergilah mencari informasi, siapalah agaknya yang bisa memberi informasi. Internet tak ada. Pergilah saya ke Medan, menjumpai imam Masjid Raya, membawa ijazah aliyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin sekolah ke Arab. Tak tahu Mesir, tak tahu Azhar, tak tahu Sudan, tahunya Arab. Ditengoknya saya, ditengoknya wajah saya, tak yakin dia. Karena ijazah itu ijazah aliyah. Jadi kata dia, ijazah ini mesti dilegalisir ketiga menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kehakiman. Awak uang kampung, mendongong tiga menteri kau sosak ngomong. Jadi saya sekarang ini saya sedang mengungkapkan betapa beruntung betuahnya anak-anakku, adik-adikku ini. Syukran Maulana. Begitulah mudahnya kalian mau berangkat ke Sudan ini. Jadi Ustadz sakit hati dengan nasib Ustadz. Iya. Tapi itu takdir saya. 1996, 23 tahun yang lalu. Memang udah itu takdir saya, bahwa susah. Tapi yang termudah. Begitu taman pesantren, taman aliyah, dapat informasi, diadakan acara pembekalan, mudah. Akhirnya karena harus mengurus ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kehakiman, down, balik lagi ke Pekanbaru, mendaftarlah di IAIN Susko, jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, kuliah saya. Sekelas sama orang langgam, namanya Ustadz Fadli Rahman. Begitu lah Ustadz Fadli Rahman kok ada tes, rupanya ada tes ke Mesir tuh. Cuma awak nak dapat info, mendapat itu uang dokek depak aja. Informasi tertutup. Tidak contoh kini bisa uang banyak tahu melalui internet. Tapi setahun sekali 96 tak dapat informasi, 97 bangkit balik ke Medan, ikut tes, lulus. Tapi lulusnya pending pula setahun, jadi hilang umur 2 tahun. Tamat aliyah 96, baru bangkit ke Mesir 98, lahir 77, umur 21 tahun, hilang 2 tahun. Nah, jadi adik-adik yang mungkin hilang setahun atau hilang 6 bulan, itu biasa. Ambo hilang 2 tahun. Akhirnya berangkat juga ke Mesir. Mau beritahu mak, jangan dulu buat kenduri mak. Lah duduk sok di pesawat baru potong kambing. Nah, nanti awak rupanya ndak bangkit, malu. Krisis moneter, $1 20.000 tahun 98. Alhamdulillah naik dolar, naik pulau sawit, bisa mau bangkit. 5 September 1998 sampailah di Mesir, sampai di Kairo. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Hebat bunyinya. Itulah pesawat yang tiketnya paling murah tahun ini, $50. Sesudah pelatihan di Jakarta sebanyak 70 orang.
Bagi orang tua susah melepas saya, karena kami adik-beradik 2 orang. Ambo anak pertama, adik anak kedua, ndak ada perempuan, laki-laki. Datang abang ama, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan namo, somat mati suk meninggalkan namo. Kalau sekedar menikah punya anak bini itulah biasa. Datuk nenek awak dulu memanglah itu kojonya. Tapi sekolah ke Mesir kau mesti bangkit. Bangkitlah semangat. Awak pun bangkitlah. 98 sampailah ke Mesir, menggabungkan diri dengan KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jumlahnya lebih kurang 75 orang. Sebelum bangkit dibuatlah proposal untuk tiket pesawat, untuk biaya hidup, ke Pemda, ke entah ke mana-mana. Ibarat memasang pancing, pasang. Ditengok pancing satu, cacingnya hilang. Tengok cek lain, satulah menangkap. Badan Amil Zakat Provinsi Riau, silakan datang besok mengambil uang di komplek Masjid An-Nur. Pailah ama sama kakak sepupu ambo. Balik ditunjukkannya lah kalau dapat dari bas. Berapa? 200.000. Udah ngau dek bas elok sampai pesan. Jadi maknanya awak berbuat aja. Apa yang nambo alami kini mudah-mudahan tidak dialami adik-adik, anak-anakku sekalian. Sampai ke Mesir sulit, susah. Dek ambo ndak tamat pesantren. Buku tebal berkisar 300 sampai 500 halaman. Awak ndak bisa bahasa Arab. Tamat aliyah, bahasa Arab seminggu sekali. Dosen orang Arab, buku-buku Arab. Ujian pakai bahasa Arab, takwid. Beasiswa 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, namun tidak tinggal di asrama. 50 pon untuk makan, tinggal 62. 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk simpan di dompet, mana tahu do mampu neng kepala mencret. Nah kompek tahun namun di Mesir ndak pernah duduk sekalipun di KFC. Kompek tahun namun di Mesir ndak pernah sekalipun ke mall. Oh kalau begitu susah sama ayah Ustaz, ndak. Kayo ndak, tapi di zaman moneter bisa mau bangkit. Susah pun enggak, cuma untuk meminta duit enggak. Dari 98 sampai 2002 sekalipun namun enggak pernah minta duit. Sampai kata mak, coba boleh tahu kamu apa cara mengirim duit ke Mesir tuh? Untuk apa mak? Supaya di akhirat kalau orang Allah Ta'ala bertanya, ada orang berkirim duit ke anak masuk sekolah, bisa dapat ambo menjawab ada agak sekali. Dikirimlah duit, ambo simpan jadi jimat 100.000. Hanya sekedar untuk menjawab kalau di akhirat ditanya Allah pernah mengirim duit ke anak pun. 98 sampai di Kairo, 2000 ambo bangkit haji ke Mekah. Dari mana duit? Waktu bangkit ada ambo simpan di dompet $400. Indak dipakai, indak ditukau, indak dimakan, indak dipakai, simpan. Pas visa haji $300, naik kapal laut PP $1, pas sampai itu. Sampai ke Mekah, kojo catering, memotong bawang, mau buito lu ayam, membagi limau, sehari 60 rial.
Dapatlah selama musim haji itu sekitar entah berapa dolar, ditambah ziarah, membawa jamaah, macam-macam. Lalu kemudian tahun 2002 ada pula namanya TEMUS, Tenaga Musiman Haji. Orang Riau 75, jatah musiman iko untuk Riau 3 orang. Sebab 25 surang, 25 surang, 25 surang. Riau 75 dapat jatah 3. Nan 1 diambil lo dek ketua KSMR. Tinggal 2. Nan 2 kok diperebutkan 8 orang. Ditulis nama di koteh, diguncang. 8 orang. Penasehat awak ada 6. Jadi 6 orang kau mengambil nama. Siapa nan namanya tinggal di dalam, itu nan bangkit. Diambil dia 6 orang, tinggal nama-nama dalam. Nama bangkit. Kalau tuah ada di badan, pasti digonggam menjadi intan. Sebenarnya bukan tuah, dia susah. Awak ingin sekolah. Niat ambo. So kalau dapet TEMUS kok, tenaga musiman kok gajinya 2.000 dolar. Semusim 70 hari kontrak gaji 2.000 dolar. 20 juta. Kalau dapet ambo duit ikoso, ambo untuk biaya S2 ke Ma'had Khartoum Ad-Dawli Lil-Lughatil Arabiyah di Khartoum. Ya Allah, kalau dapet TEMUS koso, iko untuk biaya ambo ke Ma'had Khartoum. Alhamdulillah dapet. Malang tak dapet, ditulak. Untung tak dapet diraih. Lulus ambo bulan Juli. September sampai ke Mesir, Juli ambo selesai kuliah, LC S1 ambo selesaikan 3 tahun 10 bulan habis. Jadi waktu ambo balik ke kampung, datanglah tetangga-tetangga, balik katanya. Yo kata ambo, copek kata. Nah, si anu potong 10 tahun kau balik. Ambo senyum aja, iya lah. Ambo copek itu, ambo berpikir, kalau ambo indak copek balik, beasiswa kau putu, ya awak makan apa? Maka ambo banyak ditanya dek mahasiswa, Ustadz dulu kuliah wiridnya apa, amalannya apa, zikirnya apa? Ambo indak ada zikir, indak ada amal. Nah, penting kalau keputuin tidak makan. Aku apa mesti belajar. Jadi buku itu mau baca 3 kali. Iko buku, Iko Kamus Al-Munawir. Baca pertama. Ko buku, ko Munawir. Ko buku, ko Munawir. Dia apa? Dia awak tidak tahu pesantren. Kawan-kawan kau mau produk dulu di kepala. Awak tidak. Buku itu ada sini, mau simpan dulu. Betul kiri kanan tengah. Selesai baca pertama dapat kosakata, baca yang kedua dicoret pakai 2 tinta. Penting sangat tinta merah. Kurang penting tinta biru. Indah penting, anda usah coret. Baca yang ketiga, ambo tidak biasa membaca buku tebal. Asal nampak ambo buku kau poning kepala. Maka ambo wek khulasah, ringkasan. Duit ketek-ketek. Jadi kalau dokek-dokek ujian, ambo nak megang buku leh. Selalu ambo lipe masuk kantong. Jadi kalau ada uang tak ambo buku. Itu orang bodoh aja baca buku. Ringkasan ambo lah ada. Selesai S1. Tapi masalah belum selesai. Ambo niat ambo bangkit ke Mesir S1 4 tahun. Sesudah itu beko ambo akan ke Ma'had Khartoum 2 tahun. Lepas dari Ma'had Khartoum ambo akan ke Durman 2 tahun. 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Bangkit umur 21, ambo mesti doktor umur 29. Balik Dr. Abdul Somad umur 29. Itulah ada di kepala. Tapi al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Awak cuma berencana, Allah menetapkan.
badan sehat, utak mampu, S1 selesai, ijazah lah ada, duit $2.000 di tangan. Tapi kata mak, baliklah. Namun tak melawan. Balik kata mak, balik. Baliklah hamba ke kampung. Apa kau jauh kampung? Mendodos sawit, memupuk, mencabui rumput 5 bulan. Kawanlah ambil S2. Sebab penerimaan dia Ma'had Khartoum kok Agustus. Lewat Agustus habis tahun. Hilang tahun 98, hilang 2002. Nggak bisa lewat Ma'had Khartoum. Akhirnya sesudah 5 bulan Ambo pun kuliah rasu-rasunya di Jakarta, di Pekanbaru, nggak sanggup. Sebab biaya mahal. Masuk itu 1 semester S2 5 juta. Ompek semester paling copek 20 juta. Biaya duit awak. Maka Ambo pun ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Iku Ambo cerita kan, supaya jangan ikut langkah Ambo kok. Itu yang disobik Buya Ramli tadi, jangan balik. Bapak-bapak nan ada di siko, anak kau jangan suruh balik. Ambo bukan sakit hati kama ambo dah, nyalah meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afuanha. Tapi apapun kejadian jangan suruh balik. Selesaikanlah nak. Waang sampai doktor bawa balik. Jangan contoh Ustaz Abdul Somad, ada LCMA aja lah. Di mana-mana ceramah. Berikut ini Dr. Abdul Somad. Awak pun mengklarifikasi, belum lagi gitu. Sampai ke Malaysia, setahun namo di Malaysia. Jadi umum Boko banyak transit. Di UIN setahun, menunggu setahun. Ke Malaysia pula setahun. Tapi Ambo tetap murasalah. 2002-2003 lah ada Google. Ambo kirimlah ijazah, fotokopi paspor, pas foto, transkrip nilai ke Maroko. Itulah Ambo dapat beasiswa di Darul Hadis 2 tahun. Bangkit 2004 bulan Desember, sehari sebelum tsunami. 24 Desember 2004 boleh tsunami. Sehari sebelum itu Ambo sampai di Darul Hadis. 2006 Ambo selesai S2, dapat beasiswa. Sesudah itu 2006 akhir berpikir kepala, kok tiket dari Maroko kok mahal ke Pekanbaru, paling tak 10 juta, duit tak ada. Pucau haji bulan Januari, berarti Ambo mesti selesai sebelum haji. Karena kalau selesai sesudah haji susah. Ambo selesaikan kuliah itu, akhirnya Ambo sidang munaqasyah bulan Desember. Ambo munaqasyah, bangkitlah Ambo haji. Tiket dari Casablanca Maroko ke Jeddah kosong. Dari Jeddah tidak ada tiket, sekali jalan dari Ambo jamaah haji. Balik dari Saudi sampai bulan Maret, haji 2 bulan, Januari, Februari, Maret Ambo sampai. Jazah 2, LC sebelah kanan, MA sebelah kiri. Kojo ndak ada, UIR ada, UIN ada, Unilak ada. Tapi channel tompek menyangkut ikan paku pun ada. Awak tak pandai melobi-lobi. Awak taklah pandai bercakap-cakap pada pejabat-pejabat, orang-orang kayu, buya-buya, ustaz-ustaz. Artinya adik-adik kini mudah. Adik-adik kini sonang. Balik lah ada jalan dirintis, lah ada kemudahan. Tak sampai sebulan dari Riau mantau ke Jakarta. Nyantau ke Jakarta, kojo menerjemah buku-buku yang dari Arab itu dibawa ke penerbit-penerbit. Assalamualaikum Pak, saya mau menerjemah buku
Mungkin ada yang bisa dibantu. Kok sombong-sombongnya orang Jakarta juga. Kami sudah punya tim profesional. Dendam Ustaz, dendam dah, ingat aja sekitar. Buku yang ambo terjemah 2007 2008 kini dicetak uang tu ulang. Dicetak uang tu ulang, ditulisnya godang-godang. Buku ini diterjemahkan Abdul Somad LCMA. Potang dipajang uang tu godang-godang di Islamic Book Fair Jakarta. Dalam hati ambo dulu ang tulak-tulak gini orang cetak ulang. Satu halaman 9.000 menerjemah buku. Jadi kalau dapat sebulan itu ambo sehari bisa menerjemah sampai 10. Jadi kalau satu halaman 900.000, 200 halaman kadang buku itu dapatlah 1.800.000. Itulah untuk hidup. Namun untuk menggantungkan hidup pada orang tua enggak. Apalagi pada mertua enggak. Lalu kemudian setahun ada 20 tes ikut yang tes seleksi berkas ijazah lulus, nilai yang bertinggi. Tes bahasa Arab bahasa Inggris lulus. Tes potensi akademik lulus. Tes mengajar lulus. Tinggal lagi tes yang terakhir tuh audisi muqabalah wajhan biwajhin. Tinggal berdua. Calon tinggal 2. Dalam hati ambo lulus 70%. Kenapa begitu? S1 ambo Azhar, S2 ambo Darul Hadis. Ambo menulis tesis 300 halaman pakai bahasa Arab, diuji uang Arab, 3 profesor Arab menguji. Pas sedang di terminal Kampung Melayu di Metro Mini, ambo sedang bergantung di Metro Mini, dan berbunyilah HP SMS. Tengok SMS. Mohon maaf, tidak lulus. Lunak rasanya bosi Metro Mini itu dipijak. Awak itulah satu-satunya harapan. Iko lah satu-satunya harapan. Jadi kata mak baliklah nak. Ndak bisa waang berharap banyak di Jakarta, baliklah. Kata ambo ndak ada diharap di Pekanbaru di Riau apa, baliklah. Ambo suruh balik. Baliklah ambo ke Pekanbaru bulan Agustus, bulan suci Ramadan 2008. Balik Pekanbaru. Bulan puasa. Indak dapat jadual ceramah, lah habis DMDI sama IKMI. Ndak ada musajik dibawalah dek Dr. Mustafa Umar ke TVRI pembawa acara. Lalu kemudian Ramadan berikutnya barulah hambo diboi jadwal ceramah seboleh malam. Ndak dapat 30 malam, seboleh malam. Jam 4 sore dicarilah tompek ceramah awak beko malam tu di mana lokasi supaya jangan salah masuk masjid. Jam 5 sebelum berbuka mau cari. Habis jalan aspal, masuk jalan simen, masuk gang ketek, ada musola, lampunya 5 watt. Di situlah diboi orang menceramah. Ada musola tu lagi ni sebagai kenang-kenangan. Bisa mau bawa adik-adik. Tapi jangan dek mendongau cerita ambo kau batal lo kalian poi ke sudat. Ambo sangko bangkit semangat awak. Rupanya mendongau cerita Buya. Artinya kau jihad. Itu disebut dek Buya Ramli tadi. Kau jihad. Kalau santai-santai itu jahat. Kau jawab kau jihad. Itu mako pahalanya sama. Sondorang di Palestina, di Rohingya, di Uyghur. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Esok kalau taso borek, taso angek, taso susah sok disugan. Aku taulah balik cerita awak ariko. Bahwa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kesusahan kalian kini 2009 boleh
Lebih susah lah rupanya Ustaz Somad tu dulu tahun 2000, tahun 98 97. Hari berganti, musim berubah. Akhirnya ambo ikut tes UIN. Allah beri kemudahan. Bersama Buya Zul, beliau di tarbiyah, ambo di Usuluddin. 2008 tu pula bukalah kelas internasional. Mengajar mesti pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Nama ketua jurusannya Ustadz Nur Hadi Hasan, Dr. Nur Hadi Husain, kakak kelas Al-Azhar Mesir. 2008 nama balik, kini 2009 boleh lah seboleh tahun. Jadi sodo-sodonan dulu, nan 10 tahun lalu dibalaskan Allah Ta'ala kini. Abdul Somad 10 tahunan lalu waang ingin menerjemah buku ndak ditimo de orang. Kini ambo ndak menerjemah, ambo ndak menulis, ambo ndak orang menulis. Berpuluh orang datang minta ACC. Ustaz tolong kasih ACC tanda tangan, bukunya sudah saya tulis. Kamu ndak pernah menulis? Dari mana kalian dapat kok? Dari ceramah Ustaz kami bukukan. Dari tanya jawab, penerbit mengeluarkan. Masjid dulu surau ketek 5 menit dibuai orang, bahkan ada dulu namanya bui. Jadi jadwal hari itu jadwal Ustadz Dr. Aprijon Effendi alumni Sudan. De anaknya ketek, inyo menjaga anak sama istrinya, ambolah pengganti. Assalamualaikum Adinda Abdul Somad. Yo bang, bisa gantikan abang? Bisa. Nanti mobil jemputannya datang sore jam 5. Ayolah bang. Ambo pun jam 5 datanglah ke kantor sampai menjawab Ustaz. Lan naik kaki ambo sebelah ke motor menjawab kok ditarik dari belakang. Anda tidak anggota. Kata ambo lah disetujui. Nama boy Ustadz Aprijon, nama Sajid, nama Nemo lah setuju. Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa beritahunya berapa nomornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko Ustadz Somad pengganti Ustadz Aprijon. Ya. Tolong jangan dia penggantinya. Kata orang masjid, enggak. Kami ingin penggantinya yang ditunjuk Ustadz Aprijon. Akhirnya orang kau masuk kalah. Tapi orang kalah kok enggak ingin malu, maka ada istilah kalah malu. Nyom-nyom, oke lah dia yang ceramah, tapi kalau dia menyampaikan aliran sesat kami tak tanggung jawab. Jadi rupanya sosek ambo dia enggak. Makasih cakap ambo kok, apapun yang terjadi itu sebenarnya bunga-bunga hidup saja. Nah sakit-sakit kini 2009 boleh, 2029 akan menjadi kenangan keindahan. Di saat ambolah mati 20 tahun akan datang, di situ pula adik-adik akan pembekalan, akan melepas anak-anak Riau yang akan bangkit di masa akan datang. Amin. Lalu kemudian ambo tetap pada cita-cita bahwa S3 mesti. Itu maka ambo sabit tadi. Buya Ramli pun menyabik jangan balik sebelum S3. 2008 balik, 2007 boleh Ustadz Zul Ikrami balik ke Sudan dapat beasiswa 5.000 doktor. Ustadz Zul Ikrami, bang, ambo kan bangkit ke Sudan kok. Abang buat lah proposal disertasi. Awak lah beranak, berbini lah, ceramah lah, maju umur lah hampir puluh. Rasanya untuk sekolah lagi kok. Esok datangnya je lah, bang, buat lah bang. Biar bawa proposal abang tu ke Sudan. Abang lu kan cita-cita nak ke Sudan. Esok datangnya je lagi ke Usuluddin. Buat lah bang, dalam hati ambo. Wah, kalau ndak dokter aja lah, jangan ajak orang. Apa lu ajak orang? Tapi dia tahu membawa motivasi. Nah, itulah polunya awak berkawan sama orang yang membangkitkan semangat awak.
Jadi akhirnya duduk di ruang dosen, aku tulislah. Adalah buku di rumah, judulnya Hadiyus Sari Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Lebih kurang isinya 6 boleh buku, bercampur sama Gus Hazik, cucu Syekh Hasyim Asy'ari. Kamu buka-buka buku, kamu buka-buka, disitulah dapat ide membuat Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi Nashris Sunnah di Indonesia. Dari buku-bukunya itu ambo tengok banyaknya bercerita tentang hadis. Ambo tulis, ambo kirim ke Ustaz Zul Ikrami, disidangkan di Majelis Ilmi Universitas Durman. Ustaz Zul Ikrami pun membawa pesan, Ustaz alhamdulillah ditimu. Padahal dalam hati ambo mudah-mudahan tidak ditimu. Sebab kalau ditimu kok nampak tamu, awak susah bangkit ke Sudan, meninggalkan pengajian, meninggalkan keluarga, meninggalkan cuti kampus itu susah. Bukan macam kalian kini seorang bangkit. Kini kalian bangkit siapa pun tidak ada kehilangan. Bangkit lah. Itu susah. Nang kedua, nang paling susahnya biaya. Ustaz Zul Ikrami kok dapat program 5.000 doktor. Ambo 5.000 doktor kok mencuba 3 kali. Tidak dapat. Entah apa salahnya. Nah, kok bahayanya politik kok. Aku suruh balik, jangan sentuh-sentuh politik. Apa pun kita diam aja lah. Yang penting sonang konyang. Kok bahaya politik kok. 3 kali masukkan. Ini tidak dapat. Sampai Pak Profesor Munzir Hitami, Profesor Munzir Hitami, ambo, Pak Dirjen. Profesor Munzir Hitami kan orangnya tidak loh banyak bercakapnya. Tapi waktu itu bertanya, Pak Dirjen, Ustaz Somad kalau 3 kali apa nak dapat? Masa kata. Kami heran, inyo pun heran. Masa kata. Kirimlah kata. Mudah lah kirim. Kenapa? Lah banyak duit ambo. Akhirnya ambo pun bangkit ke Sudan. Ambo lah targetkan 3 bulan. Ambo kosongkan ceramah ke bulan Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember kosong. Tidak ada pengajian. Ambo akan bangkit. Ambo opkan, ambo kosongkan, ambo menulis. Habis subuh menulis sampai zuhur, habis zuhur menulis sampai asar, habis asar menulis sampai maghrib, habis maghrib menulis sampai isya, habis isya menulis sampai jam 12 malam, jam 12 malam anda nulis lagi dulu. Sampai dokek-dokek anda tahajud, habis itu subuh. Satu hari mungkin lolok sekitar rompek jam aja. Akhirnya siaplah disertasi itu ambo print 500 halaman. Ambo pun menengoknya takwik apa? Takwik so sampai di Sudan dicoret-coret dek dokter lo. Kan kojo 2 kali ya ngulang. Ambo target kan ambo 6 bulan di Sudan. Juli bangke, 3 Juli mau bangke. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bersuolah sama Profesor Dr. Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. S1-nya dari Al-Madinah Al-Munawwarah sama Buya Ramli. S2-nya 3. S2 dari Ma'had Khartoum, S2 Komunikasi, S2 Hadis. S3-nya hadis. Orang kalau banyak S2, S3 kok itu prestasinya, tapi awak susah dibuatnya. Diperiksanya lah disertasi yang mau 500 halaman tadi. Dari mulai judul sampai daftar isi, tidak ada nan batu. Iko salah, matonya tajam. Sehzi kita ambo titik jim tu pun nampak. Kau salah titiknya.
Balik dari situ ambo perbaiki, ambo tengok iko kalau condo iko nampaknya setahun duduk di Sudan kau bau. Perbaiki, ambo perbaiki sekitar 2 atau 3 minggu. Sudah itu ambo bersuah baliknya, dibaca-bacanya ulang, ini setujuinya, ini segala macam. Langsung ditulisnya Lajnatul Munaqishin. Ambo pun tak kaji. Mau tengok Lajnatul Munaqishin. Memang sebelum bangkit itu aso-asonya itulah doa paling makbul 2009 bangkit maghrib habis asar tuh berdoa ambo, ya Allah ambo kok kan awakku kalau berdoa tuh boleh bertawassul dengan amal soleh, tidak ada ikhtilaf tentang doa tawassul. Ya Allah, kalau memang dimudahkan urusan ko, berkurbanlah ambo 3 iku lembu. Dalam hati ambo kalau 3 iku ndak jauh mudah, payah. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ditulis Syekh tu Lajnatul Munaqishin. Munaqis khariji, munaqis dakhili, musrif lah siap sadanya. Isuknya bangkit sampai di mudir dirasat mulia, mudir direktor pasca sarjana, ditengoknya dah ucap selamat lah, selamat insyaallah segala macam, ditengoknya komputer rupanya kurang sampai bulan. Ambo bosua rektor Profesor Dr. Hasan Abbas, kata rektor, iko bukan keputusan rektor, iko keputusan Menteri Pendidikan Tinggi. Aso-asonya lah cukup lah tu, tak perlu ngadap menteri lah. Akhirnya ambo pun mengambil kesimpulan balik, munaqasyah cukup 2 tahun bulan Desember insyaallah. Apa pelajaran dari siko? Awak berniat baik, Allah beri jalan. Tapi kalau masih bisa langsung lanjut sekolah, tidak perlu balik, meminimalkan resiko. Tidak ada pengajian nan perlu ditinggalkan, tidak ada umat nan terbengkalai, keluarga tidak kacau, lalu kemudian pula awak sekolah. Jadi kalau selesai 2009 boleh bangkit 2020, 2021, 2023 Juli habis S1. Juli habis S1, Agustus langsung daftar S2. 2023, 2024 habis tamhidi, 2025 selesai tesis 2 tahun. Langsung tasjil 2025 Agustus, 2 tahun sudah bisa munaqasyah. 2026, 2027 doktor. Ijazah dari Om Dorman, PhD, Doctor of Philosophy, diakui internasional. Kalau kamilah dokter Subuya mengajar di pasca sarjana masuk. Ambo dibawa deh Profesor Ilyas Husti. Ompek semester ambo mengajar di pasca. Tapi ndak bisa namo ambo. Gajinya ambo dapat, tapi pakai namu tidak bisa, karena syarat mengajar di pasca harus doktor. Seminar-seminar orang percaya, siapa pengisi seminar tadi? Doktor Fulan. Siapa pengisi seminar tadi? Abdul Somad LCMA. Entah iya entah tidak. Jadi orang lebih percaya. Apalagi kini yang bertengok pengumuman-pengumuman yang di Facebook tuh, hadiri pengajian Al-Huda Ronggo Warsito, Dr. Saidul Amin, doktor. Nah, oleh sebab itu maka lanjutkanlah. Kini ke jadwal-jadwal lambo yang dibawa dek dompet duafa. Melbourne, Sydney, Canberra, Auckland, New Zealand.
Datang lo kawan dari Aceh memboy Inggris, Belanda, jadi peluang terbuka luas. Apalagi kalau adik-adik selama di Sudan nanti menekuni bahasa Inggris. Bahasa Inggris beda orang Sudan sama orang Mesir. Orang Mesir kurang bisa bahasa Inggris. Orang Sudan, ambo perhatikan beberapa itu lancar bahasa Inggris. Apalagi tinggal di asrama, manfaatkan kesempatan ini. Jadi cakupan bisa lebih luas. Dengan ijazah di tangan, kemampuan bahasa, peluang terbuka luas. Masalah rezeki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan yang perlu dipikirkan, jangan pikirkan yang tak perlu dipikirkan. Aku baru semester 1 lah berpikir bini. Pikirkan dulu tentang studi kok, tentang belajar. Lalu kemudian nanti kalau kami balik jadi dulu, tak pernah kami berpikir waktu kuliah sok balik kami kok jadi apa. So kalau Ustaz dulu cita-cita Ustaz apa? Cita-cita ambo dulu balik membeli tanah di Kuala Cinaku, perbatasan Indragiri Hulu sama Indragiri Hilir. Kenapa Ustaz pilih itu? Di situ yang persaingan tidak ketat. Ambo kok termasuk orang yang penakut, comeh bersaing-saing semua orang banyak. Esok beli tanah di Kuala Cinaku, buat kolam ikan, tanam cabai, kangkung, malam ngajau mengaji, sore pengajian nama ama, malam pengajian bapak-bapak, bertanam, ada duit beli sawit, beternak itik, beternak ayam, simple sederhana. Jadi jangan pernah takut menghadapi masa depan. Apalagi kesempatan sekarang terbuka luas, internet tinggal apply, kemana mau mengajar bisa. Tapi nanti ketika menghadapi ujian-ujian selama di Sudan, kuat. Saya mau ke mall SKA mencari koper yang tidak pakai resleting, pakai kunci kode, warnanya hitam, anti pecah, anti bocor. Harus tahu tujuannya kemana. Mall SKA yang mau dicari koper, jenisnya apa, anti bocor, anti basah, tidak pakai resleting. Lalu kemudian ambo pun bangkit dari Panam sampai di simpang Pasar Pagi, macet. Apakah gara-gara macet kok ambo batalkan ke mall SKA? Tidak. Konolah awal azam saya harus ke mall SKA mencari koper. Macet ketunggu macet. Oke, macet lewat. Lanjutkan lagi sampai ke mall SKA, parkir pulau susah. Parkir bawah penuh, parkir basement full, parkir atas ditutui. Apakah gara-gara payah parkir kok ambo urungkan niat untuk mencari koper? Tidak. Harus tetap. Jadi awak fokus pada target utama, jangan yang safasif al-umur. Ada yang sama bisa safasif al-umur. Masalah remeh temeh kok jangan. Ambo mendongong so ada orang Riau, dia apanya ndak lama di Sudan, dia angek. Aku resiko. Di Mekah pun angek, Madinah pun angek, tompe awak pun angek. Dia punya balik dari Sudan, ndak ada anak Sudan tu ancak-ancak. Potong ambo waktu di Sudan bersuah sama satu mahasiswa, ambo tanya, di Sudan kuliah? Ya Ustaz. Sebelum ini di mana? Di Turki. Apa dari Turki pindah ke Sudan? Di Turki banyak orang cantik Ustaz, banyak fitnahnya gitu. Di siko warna cuma dua, hitam sama hitam sekali. Jadi jangan gara-gara dek remeh temeh kok usah. Macet lulus, ndak dapet parkir lulus, masuk ke mall SKA, pas di lantai bawah rupanya ada pulau show artis dari Jakarta menyanyi-nyanyi. Apakah asik dek menengok orang menyanyi kok lupa tujuan mencari koper? Ndak. Tengok nyanyi agak-agak 25 menit, itu naik.
Jangan gara-gara muawwiqat, jangan dek gara-gara rintangan-rintangan kok awak batal. Tujuan utama mencari koper, dapat koper, copek-copek balik. Yang lama, tak perlu lama-lama. Oleh sebab itu, ambo berharap pertemuan awak hari ko mungkin ambo sembayang kurang khusyuk, bersedekah kurang ikhlas, berceramah mungkin dia ingin pujian, pengajian di internet mungkin tak dapat pahala, dia asyik menengok berapa komen, berapa like. Mungkin pahala yang tetap mengalir amal jariah adalah pertemuan awak hari ko. Nan ngambo hadapi ini adalah calon-calon doktor-doktor pemimpin masa depan umat, bermanfaat untuk Indonesia, bermanfaat untuk Riau, bermanfaat untuk umat Islam. Mati embo mengalir pahala jadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 45 menit. Nan baik datang dari Allah Ta'ala, nan tak baik dari hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Ambo indak ada menyuruh kamu harus belajar serius, harus tidak. Ambo cuma bercita. Rasa-rasa sesuai ambil, rasa-rasa tidak sesuai buang jauh-jauh. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalam. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.